jelas bertentangan dengan Undang-Undang Pelayanan Publik, dan Undang-Undang Pelayanan Publik Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 ini mempunyai maksud dan tujuan, teman-teman. Nah, tujuan daripada Undang-Undang Pelayanan Publik ini adalah pada pasal 3 huruf A, terwujudnya batasan dan hubungan yang jelas tentang hak dan tanggung jawab, kewajiban dan kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan penyelenggara pelayanan publik. Dan yang kedua, terwujudnya sistem penyelenggara pelayanan publik yang layak sesuai dengan asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik. Nah, ketika sanksi administratif ini diberikan melalui Perpres, bagaimana tujuan undang-undang ini bisa tercapai? Ketika warga masyarakat tidak bisa melakukan ataupun ketika melakukan pelayanan-pelayanan administratif itu ditunda atau dihentikan, teman-teman. Akhirnya tujuan daripada undang-undang ini tidak tercapai. Satu, sudah Perpres ini bertabrakan dengan undang-undang, adanya undang-undang itu sendiri, akhirnya tujuannya tidak tercapai, teman-teman. Jadi seperti itu. Akan sangat banyak masyarakat yang dirugikan dengan adanya sanksi seperti itu, teman-teman. Itu untuk sanksi administratif pada pasal 13A ayat 4 huruf B. Dan pada huruf C-nya ada sanksi yang berupa denda. Nah, menurut saya, teman-teman, dengan adanya atau penerapan sanksi denda mungkin masih bisa diterima. Akan tetapi mungkin dengan teman-teman ataupun adanya penduduk warga negara yang lebih memilih diberikannya sanksi berupa denda daripada dia menerima vaksinasi ini, mungkin ada beberapa faktor yang melatar belakangi orang tersebut memilih diberikannya sanksi. Misalkan seperti kita ketahui bahwasanya vaksinasi atau vaksin ini kan obat baru yang dimana kita belum tahu sejauh mana efek ataupun dampak vaksinasi itu ketika diberikan kepada manusia dalam jangka pendek ataupun jangka menengah. Mungkin ada kekhawatiran, ada keraguan dari masyarakat yang dimana jauh lebih memilih sanksi denda daripada menerima vaksinasi, teman-teman. Jadi seperti itu. Terus kita pada pembahasan yang kedua, teman-teman bisa buka di Perpres nomor 14 tahun 2021 ini pada pasal 15B, teman-teman. Nah, pada pasal 15B akan saya bacakan, teman-teman. Pada pasal 15B ayat 1, dalam rangka terdapat kasus kejadian ikutan pasca vaksinasi yang dipengaruhi oleh produk vaksin COVID-19 berdasarkan hasil kajian kausalitas sebagaimana dimaksud dalam pasal 15A ayat 3, dan kasus tersebut menimbulkan kecacatan atau meninggal, diberikan kompensasi oleh pemerintah. Nah, jadi begini, ketika teman-teman sudah ditetapkan sebagai penerima sasaran penerima vaksin COVID-19 dan ketika vaksin itu sudah diberikan kepada teman-teman dan mungkin berakibat baik jangka pendek ataupun jangka panjang kepada tubuh teman-teman, misalkan teman-teman menimbulkan kecacatan sebagaimana dimaksud dalam Perpres ini ataupun meninggal dunia, teman-teman oleh pemerintah hanya diberikan kompensasi, teman-teman. Nah, menurut saya pembuatan Perpres ini pun tidak adil, teman-teman. Kenapa saya katakan demikian? Ketika teman-teman itu menolak diberikannya vaksinasi, teman-teman diberikan sanksi administratif. Nah, ketika teman-teman itu menerima diberikannya vaksinasi dan setelah dilakukannya vaksinasi itu berdampak kepada tubuh atau badan teman-teman, baik berdampak secara kesehatan yang mengakibatkan sakit, cacat ataupun kematian, teman-teman hanya diberikan kompensasi, yaitu kompensasi cacat ataupun meninggal dunia, teman-teman. Nah, hal seperti ini sangat tidak adil. Lalu lantas sanksi apa yang diberikan oleh Perpres kepada oknum ataupun seseorang yang lalai terhadap memberikan vaksin ini kepada tubuh manusia itu sendiri? Nah, menurut saya hal yang seperti ini yang sangat tidak adil. Masa iya ketika kita menolak diberikan sanksi, ketika kita merasakan dampak kepada tubuh badan kita, lalu yang mengakibatkan mungkin kita cacat, sakit, atau bahkan meninggal dunia, kita hanya diberikan kompensasi, teman-teman. Nah, maka dari itu inilah yang saya katakan itu sangat tidak adil
sangat tidak fair teman-teman. Dan adapun pada pasal 15B ayat 1 ini, apabila vaksin itu mengakibatkan cacat ataupun meninggal dunia, hal tersebut sangat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada di atasnya teman-teman. Misalnya pada Undang-Undang Dasar 1945 atau konstitusi kita, itu di mana perpres tersebut apabila mengakibatkan cacat, sakit, ataupun meninggal dunia sangat bertentangan dengan hak asasi manusia sebagaimana yang diatur dalam konstitusi kita pada pasal 28A yang bunyinya adalah setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Nah, apabila tadi vaksin itu menyebabkan kematian, itu sudah jelas sangat bertentangan, kontradiktif dengan hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam pasal 28A itu teman-teman. Dan tidak itu saja teman-teman, apabila vaksin tersebut mengakibatkan kematian ataupun cacat, hal tersebut juga bertentangan dengan undang-undang tentang hak asasi manusia teman-teman sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam pasal 4 yang bunyinya adalah hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun. Jadi saya dan teman-teman semua memiliki hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, hak berpikir, menyampaikan pendapat, itu tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun, termasuk dalam keadaan pandemi COVID-19 ini. Nah, termasuk adanya Perpres itu nomor 14 tahun 2021 ini jika mengakibatkan kematian, maka dari itu sudah jelas itu kontradiktif dengan pasal 4 tentang Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999. Jadi tidak boleh perpres atau produk hukum yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada di atasnya teman-teman. Apalagi itu kaitannya dengan hak asasi manusia. Sudah jelas hak asasi manusia tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun termasuk negara ataupun dalam hal ini diwakili oleh pemerintah, itu tidak boleh teman-teman. Jadi jangan sampai adanya vaksinasi ini mengakibatkan kerugian-kerugian yang melanggar ataupun menabrak hak asasi manusia kita sebagaimana diatur dalam undang-undang. Jadi seperti itu teman-teman. Lalu kita lihat pada Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan teman-teman. Disebutkan pada pasal 4, setiap orang berhak atas kesehatan. Artinya setiap orang berhak atas sehat. Setiap orang berhak untuk sehat. Siapapun itu tidak boleh menyebabkan seseorang itu sakit teman-teman. Lalu di pasal 5 ayat 1 itu disebutkan bahwasanya setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya bidang kesehatan. Jadi baik saya, teman-teman semua itu berhak atau mendapatkan hak yang sama ketika kita mengakses atas sumber daya di bidang kesehatan teman-teman. Lalu di pasal 5 ayat 2 disebutkan bahwasanya setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau. Sekali lagi, berarti adanya vaksinasi tersebut atau pemberian vaksin harus memberikan rasa aman, memberikan kualitas yang bermutu, dan terjangkau kepada seluruh masyarakat Indonesia. Nggak boleh bertentangan atau bertabrakan dengan Undang-Undang Kesehatan ini teman-teman. Lalu di pasal 5 ayat 3 itu setiap orang berhak secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya. Ya, jadi sekali lagi setiap orang berhak secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya. Jadi saya ataupun teman-teman semua dengan adanya Undang-Undang Kesehatan ini diberikan hak secara mandiri dan bertanggung jawab kepada diri kita sendiri atas pelayanan kesehatan seperti apa yang kita inginkan. Termasuk menurut saya bisa kita artikan apakah kita memilih diberikan menerima vaksin atau enggak. Menurut saya itu adalah hak kita untuk memilih layanan kesehatan teman-teman. Nah maka dari itu
adanya vaksinasi, adanya Perpres tidak boleh bertentangan dengan regulasi ataupun peraturan perundang-undangan yang ada di atasnya, teman-teman. Jadi kurang lebih seperti itu, teman-teman. Sudah saya sampaikan bahwasanya ada beberapa pasal yang diatur dalam Perpres nomor 14 tahun 2021 ini yang kontradiktif ataupun bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya. Padahal sudah jelas diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, teman-teman, tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, yang dimana jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan itu terdiri dari satu, ada Undang-Undang Dasar 1945, yaitu itu adalah konstitusi kita. Dan yang kedua ada ketetapan MPR, teman-teman. Dan yang ketiga itu ada undang-undang ataupun peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Dan yang keempat, ada peraturan pemerintah. Yang kelima, ada peraturan presiden atau Perpres. Dan yang keenam, itu ada perda provinsi. Dan yang ketujuh, ada perda kota ataupun kabupaten. Jadi sudah jelas kedudukan secara hierarki peraturan presiden itu tadi ada di urutan nomor 5 dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada di atasnya. Nah, tadi sudah kita simak bersama bahwasanya Perpres ini bertentangan dengan undang-undang yang secara hierarki itu di atas Perpres dan bertentangan lagi dengan konstitusi kita, teman-teman, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Dan perlu teman-teman ketahui, dalam hal pembentukan peraturan perundang-undangan kita harus mengedepankan asas-asas hukum, teman-teman, yaitu asas lex superior derogat legi inferior, yang artinya adalah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah, atau sebaliknya, jika ada peraturan perundang-undangan yang lebih rendah, itu tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada di atasnya, sebagaimana Perpres tadi, teman-teman. Jadi kurang lebih seperti itu, teman-teman. Dan menurut saya suatu produk hukum itu harus memberikan memberikan dampak kepada masyarakat. Yang pertama harus memberikan 3 unsur. Yang pertama adalah unsur keadilan, di mana produk hukum itu harus memberikan keadilan bagi baik kepada aparat penegak hukumnya, kepada institusi ataupun pejabat yang akan menerapkan suatu produk hukum itu sendiri, ataupun kepada sasaran ataupun masyarakat yang akan menerima suatu dampak dari diterbitkannya suatu peraturan perundang-undangan. Jadi harus memberikan keadilan, adil dalam penyusunan dan adil pada saat pelaksanaan ataupun implementasi suatu produk hukum itu sendiri. Dan yang kedua, suatu produk hukum harus mengandung unsur yang namanya unsur kepastian hukum. Dan yang ketiga, suatu produk hukum harus memberikan unsur kepastian hukum dan kemanfaatan, teman-teman. Jadi suatu produk hukum gimana caranya setelah diterbitkannya memberikan manfaat kepada masyarakat, memberikan manfaat kepada pemerintah, kepada seluruh warga negara, teman-teman. Jadi kurang lebih seperti itu, teman-teman. Pada kesempatan pembahasan kali ini mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan. Apabila dalam penyampaian kesempatan kali ini ada tutur kata saya yang kurang berkenan di hati teman-teman semua, dengan segala kerendahan hati saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada teman-teman semua. Dan video ataupun pendapat saya ini saya buat tanpa adanya suatu maksud dan tujuan untuk mendiskreditkan, menyudutkan pihak manapun, institusi atau lembaga manapun dan siapapun, teman-teman. Jadi kurang lebih seperti itu. Apabila teman-teman semua ada pertanyaan, ada kritik, ada saran, bisa teman-teman cantumkan di kolom komentar ataupun teman-teman bisa DM melalui Instagram saya. Jadi kurang lebih seperti itu, teman-teman. Saya Wahyu Nugraha, salam pembaruan.